Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya secari kertas di dompet atau angka di layar HP kita itu bisa ditukar sama makanan, rumah, atau apapun yang kita mau? Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng evolusi uang yang luar biasa. Sebuah ide yang benar-benar membentuk peradaban kita. Kelihatannya sepele ya pertanyaannya, tapi jawabannya ini adalah sebuah kisah inovasi selama ribuan tahun. Kuncinya cuma satu. Setiap bentuk uang yang baru itu lahir buat memecahkan masalah dari sistem yang sebelumnya. Yuk, kita mulai dari yang paling awal. Jadi, semuanya itu berawal dari cara tukar-menukar yang paling dasar yang bisa dibayangin manusia. Barter. Konsepnya sih super simple ya. Ya tukar barang langsung dengan barang. Misalnya nih, kamu punya gandum, saya punya kain. Klop, kita sama-sama butuh. Ya udah, tinggal tukar aja. Gampang kan? Di komunitas yang kecil-kecil sih, sistem ini jalan-jalan aja. Tapi coba bayangin pas desa udah jadi kota. Nah, disitulah masalah sebenarnya mulai muncul. Kalau sistemnya sesederhana itu, kenapa kita nggak pakai lagi sekarang? Nah, ternyata barter itu punya beberapa kelemahan yang fundamental banget. Coba deh bayangin, kamu seorang peternak ayam dan lagi butuh sepatu. Kamu nggak cuma harus cari pengrajin sepatu, tapi pengrajin sepatu itu juga harus lagi pengen ayam. Ini nih yang disebut masalah kesamaan keinginan ganda. Belum lagi soal nyimpen kekayaan. Masa ia mau nabung 100 ekor ayam di bawah kasur kan? Jelas kita butuh solusi yang lebih cerdas. Dan solusi itu pun datang dalam bentuk uang barang atau commodity money. Ini adalah langkah besar pertama dalam evolusi uang, di mana kita mulai pakai satu jenis barang yang disepakati bersama sebagai perantara. Ini dia nih terobosannya. Dengan pakai barang yang semua orang anggap berharga, contohnya garam. Transaksi jadi jauh lebih gampang. Kamu bisa tukar ayam kamu dengan garam, terus garumnya kamu pakai buat beli sepatu. Masalah kesamaan keinginan ganda tadi beres. Tapi ya, tentu aja, uang barang ini punya masalah baru. Bawa-bawa sekarung garam ke pasar itu nggak praktis. Nilainya juga bisa naik turun. Dan yang paling penting, gimana coba caranya mecahin seekor sapi cuma buat beli sebongkah roti? Jelas, inovasi berikutnya udah ditunggu-tunggu. Garis waktu ini nunjukin banget gimana setiap masalah itu melahirkan solusi baru. Dari barang yang nggak praktis, kita pindah ke logam yang lebih awet, lebih gampang dibagi, dan nilainya lebih stabil. Terus buat ngatasin masalah beratnya bawa koin banyak-banyak, lahirlah sebuah ide yang revolusioner. Dan inilah dia, uang kertas. Sebuah konsep yang mengubah segalanya. Uang itu nggak perlu lagi berat atau terbuat dari bahan yang berharga. Cukup selembar kertas yang ringan dan gampang dibawa-bawa. Nah, ini poin yang penting banget. Pindah ke uang kertas itu sebuah lompatan psikologis yang besar. Nilainya bukan lagi dari bahan fisiknya, tapi dari kepercayaan kita semua. Kepercayaan kolektif kita sama pemerintah atau bank sentral yang ngejamin nilainya. Intinya, kepercayaan itu sendiri jadi mata uangnya. Perbedaan ini krusial banget. Jadi gini, dulu itu ada yang namanya full-bodied money. Nilai bahan pembuatnya sama persis dengan nilai yang tertulis di situ. Koin emas 1 gram, ya beneran isinya 1 gram emas. Nah sekarang kita pakainya token money. Nilai bahannya itu jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Biaya bikin uang 100.000 itu ya jauh banget di bawah 100.000. Nilainya murni karena kita semua setuju dan percaya aja. Waktu berjalan, dunia makin ngebut, makin nyambung. Uang fisik jadi kerasa lambat banget. Kita butuh transaksi instan yang bisa nyebrang negara. Masalah baru ini butuh solusi yang radikal juga, revolusi digital. Selamat datang di era kita sekarang, uang elektronik. Uang bukan lagi kertas di kantong, tapi data di server. Saldo di aplikasi e-wallet kamu, dana di rekening bank kamu, itu semua adalah representasi digital dari nilai, siap dipakai cuma dengan sekali ketuk. Dan ya, sama kayak evolusi-evolusi sebelumnya, uang elektronik juga punya untung ruginya. Di satu sisi, efisien banget. Di sisi lain, ini membuka pintu ke jenis risiko yang benar-benar baru. Setiap inovasi pasti ada plus minusnya. Dengan sistem yang jadi makin rumit, dari koin sampai kode digital, kita nggak bisa biarin gitu aja jalan sendiri. Kita butuh sebuah sistem buat ngelola, ngatur, dan jaga stabilitasnya. Nah, manajer inilah yang kita kenal sebagai lembaga keuangan, terutama bank. Mereka ini barat jantungnya sistem keuangan modern, yang mastiin semua jenis uang ini bisa ngalir dengan lancar dan aman di dalam ekonomi. Sistem ini tuh punya pembagian tugas yang rapi banget.
Di puncak ada bank sentral, kayak Bank Indonesia, yang jadi dirijennya Orkestra Keuangan Negara. Di bawahnya ada bank umum yang kita pakai sehari-hari. Terus di tingkat lokal ada Bank Perkreditan Rakyat yang melayani usaha kecil. Masing-masing punya peran yang vital. Di tengah semua perubahan gila-gilaan ini, dari bentuk dan teknologi, ada dua fungsi inti uang yang tetap sama dari ribuan tahun lalu. Cuma dua. Fungsi utamanya nggak pernah goyah. Pertama, sebagai alat tukar, biar transaksi gampang. Dan kedua, sebagai satuan hitung, buat ngasih nilai ke barang-barang. Uang 50.000 sekarang emang bukan dari perak, tapi uang itu tetap bisa ditukar sama semangkok bakso yang harganya sama. Wujudnya boleh ganti, tapi esensinya ya itu-itu aja. Dari barter ke uang barang, koin, kertas, sampai data digital, setiap langkah adalah jawaban dari keterbatasan sistem sebelumnya. Kalau kita lihat polanya, jelas perjalanan uang ini belum selesai. Pertanyaannya buat kita semua adalah, masalah apa yang akan dipecahkan oleh bentuk uang selanjutnya? Dan bakal seperti apa wujudnya nanti? Itu sesuatu yang menarik banget buat kita pikirkan bareng-bareng.